Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka dengan surat Fatihah. Semoga ilmu kita walau sedikit diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, manfaat. Amin Allahumma amin. Sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mengatakan metode kami 6 jam praktek baca kitab adalah mustahil. Alasannya apa? Dia menerangkan bahwasannya menerangkan pada muridnya namanya bina. Bina, terangkan muridnya itu minimal bina katanya sampai 3 bulan. Murid baru paham. Subhanallah. Insya Allah enggak. Bina bukan sampai 3 bulan. Cukup maksimal adalah mungkin 13 menit. Insya Allah. Bagaimana anak kelas sanawiyah kelas 1, insya Allah bina cukup 13 menit. Insya Allah apal plus paham dengan ridha Allah, dengan izin Allah SWT. Marilah kita coba metode ini menerangkan bina pada murid. Jadi metode ini adalah metode transfer pada murid. Betul nggak seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bina ada 7. Satu ada namanya bina soheh, ada namanya bina mu'tal. Soheh adalah sehat, mu'tal adalah sakit. Sering kami terangkan sebelum menerangkan soheh dan mu'tal, huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu dibagi 2. Ada yang soheh, ada yang ilat. Soheh itu artinya sehat, saya sama dengan atas. Ilat adalah sakit. Apa huruf yang ada? Huruf yang sakit itu jumlahnya hanya 3. Huruf yang sehat jumlahnya adalah 25. Apa 3 tadi? 3 tadi kalau saya dulu di Pondok Sarang Rembang, Pak guru saya mengatakan huruf ilat ada 3. Wawu, alif, ya. Ini saya baca singkatnya namanya wai. Ada orang Jakarta, biasanya orang daerah mulai Lampung, daerah Kalimantan, itu rata-rata huruf ilat bukan wawu, alif, ya, tapi awi. Nah, awi. Ada yang mengatakan huruf ilat menurut orang Jakarta bukan wai, bukan awi, tapi dia menyingkat namanya ayu. Alif, ya, wawu. Saya setuju. Huruf ilat adalah ayu. Karena apa? Ilat adalah sakit. Ayu itu cantik. Artinya orang cantik itu menyakitkan hati. Nah itu. Jadi contoh, saya setuju yang ini. Jadi huruf ilat adalah ada 3. Ayu. Selain ayu apa? Ba, ta, sa, dan seterusnya. Jumlahnya 25 adalah sehat. Itu yang pertama. Sekarang kami akan terangkan, saya ulangi, huruf ilat adalah ayu, alif, ya, wawu. Sekarang saya akan kembali ke bina. Bina jumlahnya ada 7. Dilihat di dalam hal sehat dan sakit ada 2. Yang soheh, soheh sehat itu jumlahnya ada yang namanya salim. Saya ulangi, ada yang namanya salim. Yang kedua ada namanya mudhu'af. Yang ketiga ada yang namanya mahmus. Adapun mu'tal adalah 1 ada yang namanya misal. Kedua ada yang namanya ajwaf. Ketiga ada yang namanya nakis. Yang keempat adalah lafif. Lafif. Jadi ada 4, saya ulangi. Bina ada 2. Bina soheh dan bina mu'tal. Soheh dibagi 3. Salim, mudhu'af, mahmus. Mu'tal ada 4. Misal, ajwaf, nakis, lafif. Sekarang kita terjemah satu persatu.
Salim artinya selamat. Mudhoaf artinya double atau double. Mahmus artinya hamzah. Ya terjemah dulu. Mahmus artinya hamzah. Misal artinya sama. Ajwaf itu artinya lubang. Nakis artinya kurang. Salim, yang dimaksud salim adalah dia selamat. Saya ulangi, salim adalah selamat dari penyakit. Itu namanya salim. Artinya apa? Bina perlu diketahui. Bina itu adalah cara melihatnya cukup dengan 3 huruf. Contoh fa'ala, fa'ain lam. Jadi saya contohkan, apabila contoh menolong, nasoro, melempar, romaya. Nah, nun namanya fa fi'il, sod namanya ain fi'il, ro namanya lam fi'il. Ro romaya, ro namanya fa fi'il, ma namanya ain fi'il, ya namanya lam fi'il. Ini cara melihatnya adalah, yang penting ini adalah kata sandinya. Jadi yang dimaksud bina salim adalah ada 3 huruf kata dasar kata kerja. Saya ulangi, kata kerja itu jumlahnya, kata-kata saja hanya ada 3. Contoh, ada 3 huruf yang semuanya adalah salim, artinya selamat dari penyakit. Ada 3 huruf selamat semua. Contoh, doroba, saya contohkan di sini aja. Doroba memukul sama dengan fa'ala. Artinya fa fi'ilnya berupa dot, ain fi'ilnya berupa ro, lam fi'ilnya berupa ba. Jadi fa-nya juga tidak berupa wa. Tadi saya ulangi, yang dimaksud penyakit tadi apa? Penyakit adalah ayu. Saya ulangi, penyakit adalah ayu. 3. Tidak berupa halif, tidak berupa wawu, tidak berupa ya. Itu namanya salim. Yang dimaksud mudhoaf atau double adalah double sohehnya. Ada huruf soheh yang double. Saya ulangi, huruf soheh yang double. Contoh, madada artinya senang. Maroro lewat. Ini ada dal sama dal sama-sama huruf soheh double 2. Maroro sama-sama double 2. Ya. Mahmus sekarang. Mahmus adalah hamzah. Yang namanya hamzah, saya ulangi tadi, yang namanya pekerjaan mesti dari kata dasar 3 huruf. Hamzahnya kalau di fa namanya mahmus fa. Hamzahnya kalau di ain namanya mahmus ain. Hamzahnya kalau di lam namanya mahmus lam. Contoh, akhoda, hamzahnya di depan fa fi'il, namanya akhoda mahmus fa. Sa'ala meminta, hamzahnya di ain fi'il. Qoro'a, hamzahnya di lam fi'il. Itu namanya mahmus. Kesimpulannya saya ulangi, salim adalah selamat dari penyakit. Berarti fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya tidak ada penyakitnya. Yang dimaksud mudhoaf atau double adalah ada 2 huruf fa'ala, fa'ain, lam. Ada 2 huruf yang sama hidupnya. Contoh tadi, madada, dal sama dal, maroro, ro sama. Makanya di dalam ini sering kami menerangkan, madada itu kata dasar. Nulisnya tapi tidak boleh madada. Nulisnya adalah madda. Bagaimana kok menulisnya madda? Lihat teori kehidupan. Madada apabila ada 2 huruf hidup yang sama-sama. Ini ibaratnya orang hidup, filosof orang hidup. Nah, untuk bilang dari ini,
ada dua orang yang sama-sama kaya, padahal saudara kandung, dia itu nanti bertengkar. Nah, untuk bilang mendalik, dia bertengkar karena sama bersaingnya. Akhirnya menurut orang Arab, biasanya yang depan dimatikan dulu. Berarti yang paling tua dimatikan, madada. Kalau dal yang pertama dimatikan bunyinya madda. Orang Jawa bilang tega sakitnya, tidak tega matinya. Kalau sudah keadaan mati, dia akan takziah saudaranya. Akhirnya digabung da sama ini digandeng. Cara menulisnya adalah madda. Ini filosof orang hidup, naudzubillah min dzalik. Semoga kita nggak punya hati hasud pada saudara. Kesimpulannya pada bina pertama adalah, saya ulangi, salim adalah selamat dari penyakit. Fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya selamat dari penyakit. Mudho'af double adalah double huruf sohehnya, dada roro. Mahmus adalah hamzah. Artinya fa fi'il ada hamzah di fa namanya mahmus fa, ada di ain fi'il namanya mahmus ain, di lam fi'il namanya mahmus lam. Itu pertama. Ya, sekarang tak menerangkan yang mu'tal. Misal, ini biar cara menghafalkan mudah. Misal adalah misal itu artinya sama. Saya ambil mimnya, ajwaf saya ambil alifnya, nakis saya ambil nunnya sebagai simbol. Mim, alif, nun. Saya ulangi, mim simbol dari misal, alif simbol dari ajwaf, nun simbol dari nakis. Artinya adalah fa min man, ini singkatannya man. Cara membacanya adalah man karena ini alif. Sama saya samakan dengan fa'ala. Artinya begini. Apabila ada penyakit, baik berupa wawu atau ya, kok bertempatnya di fa fi'il, itu namanya misal. Kalau ada penyakit wawu atau ya bertempat pada ain fi'il, itu namanya ajwaf. Kalau ada penyakit ya atau wawu bertempat pada lam fi'il, itu namanya bina nakis. Saya ulangi, fa'ala apabila ada penyakit wawu atau ya bertempat di fa fi'il, maka namanya bina misal. Bertempat pada ain fi'il namanya bina ajwaf. Bertempat pada lam fi'il namanya bina nakis. Singkatnya apa? Man, gitu. Jadi saya ulangi, andai kata ini pertama, saya bilang man, ada bayangan pertama itu mim di depan namanya fa fi'il penyakit, man di tengah itu namanya ajwaf, namanya ain fi'ilnya penyakit, di lam fi'il nakis di belakang. Contohnya adalah wa'ada, berjanji, artinya ada penyakit berupa wawu, tempatnya di mana? Di fa fi'il. Itu namanya bina misal. Berarti wa'ada adalah bina misal karena penyakitnya di depan. Yasaro, mudah. Ada penyakit di depan namanya bina yasaro, bina misal karena ada penyakitnya di depan. Kalau penyakitnya di tengah, di ain fi'il namanya bina ajwaf. Contohnya adalah sowana. Sowana, penyakitnya di tengah. Ini sayaro, berjalan, yaknya penyakitnya di sowana sayaro namanya bina ajwaf karena penyakitnya di tengah. Kalau penyakitnya di belakang, contoh saroya, membeli. Ada namanya ghozawa, perang.
penyakitnya di belakang, itu namanya apa? Ghuzawa. Saroya dan Ghuzawa itu namanya bina nakis. Karena penyakitnya di pertanyaannya, mengapa penyakit kok di belakang dikatakan nakis? Jawab, yang namanya kurang itu harus di belakang. Ada orang bilang kurang kok tidak di belakang, itu namanya korupsi. Contoh, ada tumpuan uang ini ratusan ribu, dihitung dulu kan, 1, 2, 3, 4, terakhir baru dia bilang kurang. Nah, itu taunya kurang adalah di belakang. Kurang kok di depan, namanya korupsi. Nah, dibilang tadi. Jadi kurang adalah di belakang. Selanjutnya, mengapa penyakit di tengah dikatakan lubang? Lihat, lubang ini di depan ada, di depan sehat, di belakang, di tengahnya ada penyakit. Namanya apa kalau penyakit sudah di tengah? Berlubang. Nah ini, maka mengapa yang di depan, penyakit di depan dikatakan misal sama? Artinya adalah semua tulisan Arab selagi dia penyakitnya di depan dikatakan misal, karena misal tentang sama dengan siapa? Sama dengan huruf sehat, artinya berharokat. Jadi kalau ada penyakit kok di depan mesti diharokati. Ini ada diharokati, ya saroh diharokati. Coba kalau di tengah dan belakang, tidak mungkin. Sowana tidak boleh dijadikan sowana, harokatnya harus mati. Sowana menjadi sona, ganti alif. Mengapa besok saya roh diganti alif, bunyinya saroh diganti alif? Tidak boleh penyakit di tengah dikaro, di belakang juga sama. Saroya nggak boleh diharokati, saro. Ghuzawa tidak boleh diharokati, ghuza, dan seterusnya. Nanti jangan ada. Pokoknya penyakit di belakang tidak boleh diharokati atau di tengah. Boleh diharokati apabila di depan, makanya dikatakan misal. Yang terakhir adalah namanya bina lafif. Saya ulangi, namanya bina lafif. Lafif itu adalah, saya keliling Nusantara, yang namanya lafif itu sama dengan saya bilang namanya lapis. Lapis adalah sama Nusantara sama, subhanallah, saya kagum. Apa artinya? Makanan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ada merah, ada coklat, ada terserah, kadang ada putih. Yang bertumpuk-tumpuk itu namanya roti lapis. Nah, lapis artinya bertumpuk-tumpuk. Jadi lafif adalah ada penyakit bertumpuk-tumpuk. Penyakit bertumpuk-tumpuk. Saya contohkan. Ada contohnya adalah sawaya. Ada penyakit waw dan penyakit ya bertumpuk. Ada ini yang bertumpuk. Ada lagi yang bertumpuk berdua, tapi tidak. Ini kalau bergandengan dalam bahasa namanya makrun. Makrun artinya bersamaan. Ada yang tidak bersamaan. Contohnya apa? Contohnya adalah contohnya apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Kalau yang tidak bergandengan namanya mafruk. Mafruk itu contohnya subhanallah, subhanallah. Iya. Subhanallah, sekali lagi mohon maaf saya lupa. Subhanallah, belum persiapan. Dalam buku saya saya lihatkan ini. Nah, bina. Oh, ini ada namanya bina, fi'il bina. Yang mafrud saya contohkan di sini biar jelas sama. Nah, makrun contohnya, mafrud contohnya apa ini? Wakoya. Nah, ini wakoya. Ada tulisan Arab wakoya artinya menjaga. Ada penyakit waw dan ya, satu kalimat, tapi tidak bergandengan, namanya mafrud, pisah. Ini namanya gandeng.
bersamaan. Walhasil baik mafruq makrun tidak penting, yang penting adalah di mana ada satu kalimat penyakitnya double, itulah namanya lapis atau lafif. Waw dan ya double lapis namanya lafif. Jadi kesimpulannya adalah, saya ulangi, bina ada 7. Saya ulangi, mohon maaf, ayo kita hafalkan. Saya bilang 13 menit insya Allah hafal. Kita ulangi, bina ada 7. Satu adalah salim double hamzah man lapis. Saya ulangi, salim double hamzah man singkatan dari misal alif ajwaf nakis lapis. Dah, insya Allah hafal. Kami ulangi, bina ada 7, sebutkan, yaitu salim double hamzah man lapis. Ya, demikian, semoga betul-betul bermanfaat. Ini namanya teori transfer. Semoga Allah meridhoi ilmu kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.